Hai semua, kita kembali lagi di sini bersama Radio MI dengan saya dan Kang One. Kali ini kami udah kedatangan seorang tamu via Zoom, via Zoom. online, ya kan? Ini salah satu digital business consultant, Mas Tuhu Nugraha. Selamat siang, Mas Tuhu. Hai Mas Tuhu, apa Siang. kabar? Halo, Sehat Mas? sehat alhamdulillah. Ini di mana nih, Mas? Di mana nih, Mas? Di rumah aja nih, di rumah. Oh, di rumah. Nggak kemana-mana nih selama pandemi ini. Nggak ada, jadi semua ini kan aktivitas sekarang dari rumah semua. Jadi paling meeting lewat Zoom, lewat Google Hangout gitu-gitu. Menarik ya, sekarang itu seolah-olah kita bertemu hanya dalam platform digital saja, tidak bisa pernah langsung. Nah, ini menarik Mas, karena Ya, terkait sekarang, tadi kita lagi ngobrol Mas, banyak hal sekarang ini terjadi saat ini ya, banyak pengurangan tenaga kerja, terus bisnis juga sudah mulai stuck, berkurang. Nah, mungkin Mas Tuhu nih sebagai salah satu pionir ya, saya pernah baca bukunya Mas Tuhu dan menarik sekali, itu membuat saya memahami sedikit soal digital. Gimana Mas melihat perkembangan sekarang nih Mas? Apa perubahannya? jadi nih? sebenarnya perkembangan sekarang, iya. Jadi banyak orang kan berpikir setelah ini, dan mungkin menariknya adalah media-media di Indonesia semuanya masih bicara bahwa kita berharap setelah COVID, Juni, semua akan kembali normal. Padahal tidak ada normal yang zaman dulu lagi gitu. Normal. Dan setelah misalnya nanti COVID turun sampai pun 90% sebelum ada vaksin atau herd immunity, kehidupan kita akan berubah total. Saya bahkan udah lihat, saya kan juga ngajar di kampus ya, saya udah bilang ke kampus, di Amerika itu university besar kayak Harvard, MIT, dan lain-lain, mereka udah siap online learning sampai 2021. Oh ya? Saya udah bilang sama LSPR, iya. Jadi LSPR tidak datang lagi ke kampus sekarang nih nanti ke depan tuh. Nah, jadi mereka sampai 2021 bilang seperti itu. Kemarin saya ikutan webinar di Hong Kong. Mereka juga ditanyain profesornya gimana nih, apakah semua akan online learning? Mereka bilang kalau yang untuk ngasih insight mungkin bisa untuk kelas yang besar, tapi nanti leadership tetap harus ketemuan. Cuma nanti mungkin jumlahnya nggak akan banyak. Jadi karena prediksi saya setelah ini nanti turun misalnya Juni ini kita sudah bisa keluar, itu tapi nggak akan sama. Pasti akan banyak pembatasan gitu kan. Tetap kelas ya, nggak itu boleh ya. banyak orang. Betul. Iya, event pasti biar aja deh, pasti event nggak boleh di atas 100 orang misalnya gitu. Iya. Jadi kita liatin pasti akan seperti itu, dan ini akan terus berjalan sampai ketemu nanti ada vaksin gitu. Hong Kong sekarang udah mulai masuk, tapi orang harus pakai gelang, harus 3 hari karantina, sama aja kan. Jadi industri traveling itu pasti akan habis gitu kan. Orang akan jarang-jarang pergi ke luar negeri. Jadi aja banyak industri yang akan berubah. Jadi kita sendiri juga harus berubah. Tadi saya baru baca ada artikel yang menarik tentang innovation, ada 10 shifting trend yang akan berubah. Nah, ini trend ini berubah dari mana? Karena tadi ketakutan orang terhadap harus mengalami distancing kan, karena belum ada vaksinnya. Kedua, perlindungan terhadap yang senior gitu. Terus yang ketiga, ya tadi orang akan lebih prefer sesuatu yang dikerjakan dari rumah semuanya gitu. Jadi semua industri, mindset semua kita, skill juga akan berubah gitu. Oh, ini menarik sekali ya, semua dikerjakan dari rumah. Ini perubahan ke gaya hidup juga dong Mas. Iya, artinya apa? betul. Selama ini kalau kita bicara soal Benar, kantor tadi aku baru baca. Gimana? Nah, itu banyak banget. Jadi kemarin saya sudah yang di webinar dari Hong Kong, terus kemudian kemarin ada Fast Company sudah bicara tentang layout kantor nanti berubah lagi, Mas. Kalau sebelumnya kan layout kantor tuh maunya yang open space, deket-deketan biar bisa diskusi. Layout yang paling baru itu udah bentuknya tuh kayak terpisah-pisah, biar ada social distancing di dalam kantor. Kedua adalah fleksibel antara kantor dan orang disuruh bekerja di rumah. Makanya saya aja udah mulai berpikir, saya kayaknya perlu sebuah tempat baru nantinya yang harus ada ruangan untuk kerja sendiri. Oh, Kan gabungan semua antara properti juga rumah pasti dengan akan kantor berarti sistemnya Mas ya? nanti. Betul. Jadi kemarin aku udah sempat ngobrol juga sama Mas Anil kan, gimana nanti kayaknya harus punya ruangan sendiri untuk kayak kantor, benar-benar saya ngisi training di situ segala macam, itu kayak mini studio. Dan itu tadi di 10 shifting yang saya baca tadi baru tentang innovation, itu juga menyebutkan kayak begitu. Jadi nanti makanya sekarang ini penjualan kayak printer dan lain-lain itu kan meningkat nih. Alat elektronik untuk bekerja di rumah nih meningkat. Beberapa e-commerce sudah mulai email marketingnya kayak begitu gitu. Jadi orang sudah bukan lagi mikirin bagaimana menghadapi pandeminya, tapi bagaimana kemudian dia beradaptasi.
perubahan ini. Termasuk nanti skill sih yang saya agak khawatirkan, apakah semua orang ini udah cukup siap gitu, Nah, itu bahwa dia. Betul. ini tuh bukan menunggu, dia bisa kembali dengan pekerjaan lama. Ini yang penting. Betul. Apa yang bisa berubah? Makanya kayak saya sekarang sudah mulai nih training-trainingnya lewat online, Mas. Oh, training lewat online. Saya bersama laku Tempo Institute. Hari ini saya akan training juga workshop via online. Gitu. Minggu depan ada juga. Tapi banyak juga Mas yang ikut, Mas. Banyak yang ikut. Dulunya banyak, ternyata surprisingly banyak. Banyak. Jadi minggu depan saya ada lagi, terus nanti ada juga yang mau ditawarkan corporate. Teman saya kemarin yang di tour guide, saya nggak tahu apakah ini works apa enggak, dia mau jualan virtual tour lewat Zoom, orang berbayar. Jadi orang liatin cuma dari rumahnya masing-masing. Nah ini menarik juga, saya belum tanya sama dia. Apakah ini laku apa enggak gitu. Karena pelaku industri, menurut saya, dan ini dikonfirmasi dengan artikel yang saya baru baca tadi, industri yang paling terpukul dengan nanti perubahan setelah COVID adalah pariwisata. Pariwisata, ya. Karena semuanya fisikal kan. Betul. Terutama menurut saya adalah pariwisata yang sifatnya dari luar negeri. Kenapa? Karena bakal banyak restriction untuk travel. Walaupun belum ada vaksin, pasti akan dikarantina minimal 3 hari kayak di Hong Kong sekarang. Kalau sudah ada vaksin, orang berarti harus pakai sertifikat vaksinnya dibawa. Ribet banget ya Mas ya? Jangan bermimpi bisa ribet pergi banget ke Eropa. Betul. Ribet, pasti ribet banget. Jadi makanya Indonesia sih agak enak. Indonesia punya turis lokal kan. Cuman kayak Bali berarti dia mindsetnya harus berubah nih. Surfing utamanya adalah untuk turis lokal. Seleranya bagaimana? Ya. Betul. Turis lokal. Karena kalau Indonesia mesti punya kan, kita bisa menggerakkan lokal turis. Singapura nih yang stres. Iya, Singapura karena memang turisnya juga turis dari luar semua ya. Internasional semua. Itu akan impact ke semuanya, termasuk influencer yang di travel, nomad workers yang biasanya pindah-pindah 3 bulan di negara mana, 3 bulan di mana. Udah, menurut saya ini tinggal mimpi aja tuh yang kayak begitu. Nah artinya ada perubahan apa negara Mas? akan lebih sensitif. Oke, ada perubahan apa Mas? Ya, perubahannya. Tadi kan Mas menarik, Mas cerita sedikit soal bagaimana sebuah tour travel dia mengadakan tour melalui virtual. Nah, seperti apa Mas? Ya, jadi semuanya nanti karena orang lebih prefer di rumah. Jadi karena tadi pandemik ini menyebabkan orang harus di rumah kan, dan dia harus social distancing. Kemungkinan sampai 2022 benar. Karena apa? Karena menunggu vaksin. Selama itu, walaupun kita keluar pasti akan selalu social distancing. Kayak di Hong Kong udah sekolah udah buka, tapi anak-anaknya dikasih topi kayak zaman dulu yang ada bisa sambil untuk mengukur minimal 1 meter jarak antar 1 orang gitu. Jadi artinya apa? Orang menghindari untuk keluar dari rumahnya. Jadi semuanya harus bisa lewat virtual. Nah, yang paling repot nih kan kayak kafe, pabrik-pabrik itu gimana tuh Mas? Makanya saya kemarin sempat dengar salah satu grup restoran besar dan lifestyle, dia sudah bersiap untuk tutup 1 tahun ke depan. Waduh. Barangnya dijual di Tokopedia. Semua dia jual mulai dari wine dan segala macam itu Tokopedia diskon sampai 80%. Gitu. Dan mungkin saya rasa dia akan bersiap untuk shifting ke digital. Jadi experience-nya adalah streaming, Mas. Ini Singapura udah ada yang mulai, jadi ada satu startup yang jualan misalnya nih rave party atau konser. Orang bayar, tapi dia nontonnya eksklusifnya dari rumahnya masing-masing. Di UK juga sudah mulai kayak begitu. Jadi ini kemungkinan potensialnya akan ke arah sana. Nah, tinggal sekarang kitanya siap apa enggak gitu. Makanya tadi saya menarik kayak teman saya yang jualan tour guide, jualan virtual tour nih, udah bisa nggak orang Indonesia menerima ini? Gitu. Ya mungkin akan naik juga adalah fashion tuh di luar negeri sudah ada. Dulu saya agak ketawa sih. Jadi dia jualan fashion cuman produk digital Mas. Jadi bajunya nggak real. Jadi kayak mainan aja. Jadi fotonya di apa ditempelin dengan baju itu. Kalau dulu insight-nya adalah orang pengen pakai baju ala desainer tapi belum tentu pede untuk dipakai beneran. Nah kalau dengan keadaan sekarang, yang penting kan sosial media kontennya update kan. Dianya nggak perlu keluar gitu. Nah, dan yang menarik juga berikutnya adalah yang tadi saya sempat baca dan itu relevan, kemungkinan bahkan lebih banyak orang yang depresi karena dia harus di rumah sendiri-sendiri. Karena manusia itu sebenarnya nature-nya tetap harus ketemu sama orang lain. Betul. Dia ketemu harus touch people dan segala macam, pakai tools segini itu lebih capek. Tapi nanti akan harusnya muncul bisnis baru, telecoaching sama teleconsulting, psikolog gitu-gitu. Jadi psikolognya dia dari kantornya sendiri, dari rumahnya sendiri, si orangnya yang curhat dari sini juga. Itu sudah mulai banyak nih. Saya lihatin di virtual semua. Kayak
tadi saya liatin punya Unpad, teman saya kebetulan di Career Development Center, mereka konsultasi karir sama psikolognya udah pakai virtual. Ada jadwal antriannya, nanti diskusi sama career coach, karena kan ini juga salah satu yang panik kan, mereka yang mau lulus bingung nih sekarang mau kerjanya apa. Betul, betul. Nah, reskilling juga penting, jadi kita harus reskill. Saya tuh paling khawatir para pekerja freelance, terutama yang kaitannya dengan offline activity, Mas. Misalnya, para pekerja I.O., tour guide, ini kan berarti kan mereka harus berubah skillnya kan. Either misalnya nih, I.O. dia belajar, sekarang kan semuanya pakai digital nih. Dia gimana jadi adminnya Zoom misalnya, kan sebenarnya sama aja kan, I.O.ing sebenarnya. Cuman nanti, kayak kemarin yang saya lihat itu, tonton itu menarik, itu adalah China Daily, bikin webinar, sebenarnya kayak seminar aja, di studio, orang tetap di studio, 2 orangnya lagi, pembicaranya dari rumah masing-masing. Tapi ada operatornya, jadi ganti switch segala macam itu ada operator. Berarti kan saya bilangin, loh berarti orang I.O. masih berlaku, masih relevan, cuman skillnya dia berganti. Ganti skill gitu. Tapi atau tetap produser, misalnya produser acara dan lain-lain. Dia bisa jadi produser untuk podcast, tapi mikirnya datang ke rumah-rumah gitu kan. Nanti semua orang bisa bikin podcast, dia bikin rumahnya sendiri, podcasting, but they still need produser untuk kerjain itu. Gitu. Misalnya seperti itu. apalagi Mas, selain tadi ini banyak hal yang mungkin berubah ya. Saya sepakat dengan Mas Tuhut tadi. Cuma kalau kita bicara soal pariwisata itu sudah, terus soal tadi ada apa untuk event, untuk IO. Nah ke depannya apalagi Mas yang kira-kira mungkin ini juga bisa memberikan pandangan, terutama buat kita nih orang-orang yang sedang. Ini ada apa? Aku pernah baca artikel, Ya, gimana Mas, Kang One. Jadi akibat dari pandemik ini nih bisa memunculkan kelas baru dan para miliarder baru nih. Itu gimana tuh kalau pandangan Mas itu Tuhut? pasti. Banyak sekali miliarder baru, misalnya pemilik Zoom ini yang kita pakai, ini kan jadi miliarder baru nih, masih muda dan jadi new miliarder. Kedua, yang akan potensi gede itu adalah industri logistik sebenarnya. Karena semuanya akan maunya dianterin kan, dia menghindari ketemu orang. Dan orang-orang misalnya restoran, sebenarnya cuma shifting aja, restorannya ditutup, dia buka dari rumah, lebih murah, dia tinggal bilang, oke saya bisa masak ini, kita PO, kamu anterin. Kemarin saya sempat ada teman-teman di Bali juga ngundang saya untuk diskusi. Saya bilangin, oke saya mau gitu. Dan itu 200 orang loh yang ikutan. Saya nanyain ke mereka, kalian harus lupakan mimpi bahwa Anda balik setelah ini Bali akan langsung seperti semula. Nggak akan. Berarti yang mungkin logistik akan naik. Berarti yang mungkin akan pakai cara lama hanya produsen-produsennya aja mungkin ya Mas ya. Pabrik-pabrik, buruh-buruh gitu. Ya, nanti mungkin yang kayak pabrik-pabrik pun nanti sebagian sudah akan berubah pakai mesin, Mbak. Atau pakai robot. Karena dia menghindari human touch sebanyak mungkin. Iya, minimalisasi penggunaan human touch. Nah, tapi pekerjaannya ngapain? Sebenarnya banyak juga yang bisa dikerjain. IT team, bikin visual-visual begini. Ini kan banyak nih. Butuh kan banyak visual gambar. Orang yang mau bikin restoran kan dia butuh orang yang bisa memfoto yang bagus. Kalau saya jadi UMKM yang mau bikin order makanan, kan saya nggak bisa bikin foto. Dia datang hanya untuk memfotoin gambarnya. Atau bahkan saya kemarin sempat bilang sama orang Bali kan, ini semua UMKM di Bali mau nggak mau jualannya harus ke Jakarta. Karena ada nih satu UMKM di jualan oleh-oleh di Malang. Bagi saya agak menyedihkan sih. Dia mau shifting karena dia tahu di Malang sekarang sepi kan. Dan saya sempat confirm sama teman saya yang juga kebetulan dia dokter entrepreneurship di BINUS. Ini benar nggak yang dilakukan? Yang dia lakukan adalah shifting jualan frozen food untuk pasar lokal. Menurut saya itu kurang tepat. Kenapa? Karena pasar dia sebelumnya adalah pasar dari Jakarta, benar nggak? Harusnya yang dia lakukan produknya tetap sama, dia jual dari Tokopedia atau toko online-nya dia dimanapun. Karena tetap putaran duit terbesar dari Jakarta kan. Di sana pasti nggak banyak. Jadi harusnya pasar ini orang Jakartanya memang tidak bisa pergi ke Malang, tapi orang Jakartanya pengen nggak berasa kayak lagi di Malang. Beli produknya, oleh-olehnya dan segala macam. Harusnya dia memasarkan ke situ. Jadi emang pivotingnya harus benar-benar clear cara berpikir kita gitu. Duit ada di mana, biasanya konsumennya siapa, we follow the consumers, mereka nggak bisa datang ya kita kirim barangnya. Ini yang harusnya kita lakukan. Jadi kayak saya bilang sama teman-teman yang di Bali, kalau kamu nggak bisa punya produknya, kamu bisa foto, ya udah kamu manajemen, kumpulin UMKM-nya, bagi hasil. Kamu yang kelola, kamu yang foto, masukin di Shopee dan segala macam, kamu dapat untung, nanti bagi hasil sama yang produsennya kayak gitu. Atau jualan buat ekspor, karena mungkin orangnya nggak akan bisa datang langsung ke sana. Atau kalau dia memang mau digital base banget, ya
anything about IT pasti akan laku. Iya. Dan yang paling laku sebenarnya adalah digital security. Apa Kan itu? kena Mas? gara-gara security kan. Hmm. Security ini keamanan. Oke. Keamanan jadi dihack, sistemnya hack macam. Bayangin kalau semua orang nanti ngumpulin data, berarti kan harus ada satpam digitalnya nih. Iya. Which is itu adalah programmer yang ngejagain sistemnya nggak mudah dihack, datanya nggak dicuri gitu-gitu. Itu laku banget tuh pasti ke depan gitu. Jadi dan itu nggak perlu mungkin di kampus pun belum ada. Anda bisa belajar di Udemy, belajar di berbagai macam online learning kan di luar tuh banyak banget. Jadi skill, karena saya kemarin sempat ketemu orang Indonesia yang kebetulan di Grab, terus dari Grab Indonesia dia pindah ke Grab Singapura, dari UI, dia dari ilmu komputer UI. Saya tanya dia belajar data dan data science dari mana, belajar sendiri, jadi nggak belajar di kampus, dan dia ditarik sampai ke regional Singapura. Yang dari Gojek juga sama, saya pernah ketemu seminar bareng, sekarang dia pindah ke Singapura base, data science, data ini juga, itu tuh bakal menarik banget, bakal gede, dan ini waktunya kita belajar. Makanya kayak saya sekarang di digital aja saya lagi menyiapkan diri untuk bukan untuk jadi programmingnya, tapi lebih storytellernya. Kalau saya lihat data, terus gimana saya membaca datanya? Karena saya lihatin di media aja semuanya pada bingung kan. Ya. Lihatin data COVID aja membacanya gimana, bingung Betul, semuanya. betul. Bikin charts-nya nggak ada yang oke. Saya lihatin kayak yang datanya yang oke tuh charts-nya punyanya Kompas. Kompas pun saya lihatin bentukannya, kalau saya kemarin baca buku tentang gimana men-storytelling dalam bentuk visual, itu masih di bawah standar. Jadi lot of opportunity. Dan semua bisnis nanti akan berbasis pengambilan kebijakannya berdasarkan, karena semuanya berbasis digital. Ketika berbasis digital, datanya banyak, tapi terus kemudian siapa yang bisa membantu bisnis mengambil keputusan itu. Jadi sebenarnya banyak banget di berbagai macam sektor. Cuman tadi emang kita harus shifting. Misalnya, dan kita harus bisa shifting dari hal-hal yang dekat. Tadi misalnya kalau di IO pindah ke situ gitu. Kalau kayak saya juga, kalau saya bekerja di industri properti, saya akan bikin properti yang kayak ini nih. Kemarin saya sempat nge-search kan di South Square, itu baru bikin apartemennya. Menurut saya dia blessing in disguise, cocok dengan nanti kebutuhan ke depan. Jadi misalnya dia bikin ada tipe yang 1 kamar tidur, 1 study room. Cocok dong, karena sekarang semua orang butuh ruang kerja kan. Ruang kerja, ya. Iya, jadi yang ada ruang kerjanya. Kalau Anda jadi desainer interior, Anda harus mulai siapin spesialis ruang kerja yang nyaman untuk online. Iya, betul. Menarik ya. Karena kan beberapa orang kan nggak bisa kerja di kafe lagi, Nggak Mas. bisa kafe, iya. Kalau zaman dulu kan biasanya kan kerja di kafe lucu dan segala macam, makanya saya udah mikir kafe lucu nggak ada nih, saya harus bikin kamar saya yang lebih lucu. Jadi saya betah kerja di situ, kursinya harus bagus, warna-warni dan segala macam. Dan satu lagi, renting ekonomi yang ini belum ada, misalnya furniture rental. Kebayang nggak kalau semua orang nanti harus punya kantor di rumahnya masing-masing? Bosen dong. Itu saja ya. Bulan sekali Betul, ganti furniture. Iya, di India udah ada kayak begitu. Jadi bisa subscribe tahunan atau bulanan. Nah, kalau bisa kayak begitu, dan ini nanti kan mengikutkan, semua orang berarti kan harus punya ruangan kerjanya sendiri. Jadi dia tetap dapat experience. Kenapa sih di kafe? Itu kan bottom line-nya adalah orang merasa lebih nyaman kalau kerja di kafe bisa ganti-ganti ya. Kalau ini kan, kalau dia di rumah kadang-kadang kan furniture-nya nggak bisa ganti-ganti sesering itu. Betul. Nah, kalau dia bentuknya adalah sewa, bisa ganti dong. Hari ini mau mood-nya hijau, bulan depan Coklat misalnya. suruh datengin lagi semuanya coklat semuanya, elegan gitu kan. Karena dia kalau di videoin jadiin konten. Nah, biasanya kan orang ke kafe kenapa? Karena kontennya harus ganti suasananya. Nah, ini bisa dibuat kontennya ganti tetap di rumah gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu. Atau kalau Anda jadi pengelola kantor, menurut saya atau properti, dipotong pendek-pendek kayak zaman dulu ada namanya warnet. Iya. Memang fungsional. Kalau ini enggak, karena gini, saya belajar ini ketika dari Hong Kong. Kemarin di South China Morning Post ada tulisan yang menarik menurut saya adalah anak-anak harus belajar dari rumah. Sementara apartemen mereka tuh sempit banget. Kalau saya jadi pengelola apartemen, di bawah itu dibagi di sekat-sekat khusus hanya disewa untuk orang mau belajar misalnya. Bisa jam-jaman tuh ya. Bisa jam-jaman. Jaman untuk belajar atau buat kerja. Betul. Kadang-kadang soalnya kalau di rumah kan diganggu anaknya Iya, gitu. iya. Jadi dia nggak mau pergi jauh-jauh, ya udah di bawah apartemennya ada yang sewa kayak gitu, sejam 2 jam, semua alat lengkap gitu, tutup dan kedap suara gitu. Atau kebayang nggak sih kalau lagi video call terus di belakang ada orang lewat gitu, itu kan yang sering terjadi. Iya. Belum siap sih, karena kan belum siap, tapi kan nanti ada etik-etik kayak begitu gitu. Iya. Dan moodnya berbeda, orang harus benar-benar kayak berangkat kerja, tapi dia di social distancing, dan ini kemungkinan 2 tahun ke depan akan begitu, dan setelah itu orang sudah terlalu nyaman dengan itu. Tapi ya tadi berikutnya, produk-produk kesehatan masih laku. Jadi kalau kayak saya, misalnya saya mau jadi investor, yang saya akan incer tuh perusahaan berbasis digital, perusahaan logistik,
financial technology atau perusahaan berbasis kesehatan dan telehealth kayak Halodoc Oh, itu atau paling misalnya laku, ya. perusahaan yang bikin iya pasti akan laku, kedepannya akan laku banget karena security itu sekarang national security kalau zaman dulu hanya ngomongin jumlah rudalnya berapa banyak, pesawat tempur berapa banyak, sekarang nggak begitu lagi Udah Mas. berubah ya, Dan iya. sekarang itu nanti orang negara akan berpikir tentang jumlah sakit kita cukup nggak kalau ada pandemi kayak begini. Jumlah dokter kita cukup apa enggak? Kita punya sistem kesehatan yang cukup kuat nggak? Sistem data kesehatannya gimana? Gitu. Itu yang menjadi sesuatu yang menarik gitu. Dan semuanya berbasis data kan. Ya. Makanya tadi semua orang yang terlibat di dalam industri data akan laku. Akan laku. Mungkin Gitu. masker Cuma tadi dan memang ini hand butuh sanitizer skill yang, juga yang ya. baru. Oke, Kenapa? Mas Tuhu, nah menarik sekali nih banyak pembicaraan informasi yang seperti Ya. ini ya. Oke. Minimal ini juga maksud saya jadi inspirasi juga buat masyarakat, terutama buat pendengar radio Iya. MI. Bagaimana sih menghadapi ke depan, tantangan ke depan. Tapi saya terus terang saya tertarik tadi soal masalah bagaimana kita bisa sewa furniture, bisa Iya. bila perlu Mbak bisa Mas Tuhu bisa sewa ini televisinya dan lain-lainnya sehingga berubah-berubah gitu loh. Bener. Ini sesuatu yang baru Iya, ya dan di itu rumah. tidak terpikirkan oleh kita gitu. Iya, dan deliver. Ya. Bener, itu Deliver, karena itu ya. emang kebutuhannya baru ada sekarang. Betul. Ketika ada kayak begini dan itu dikonfirm dengan 10 shifting yang tadi saya baru baca, innovation research, salah satunya tentang itu bahwa semuanya akan kantor dan seperti yang saya duga, kemarin saya sempat menduga juga, wah berarti saya harus punya kantor di rumah. Karena semua orang kan berusaha untuk distancing dengan tools sekarang sudah ada dan orang udah terbiasa. Ketika Covid orang udah biasa begini kan. Ini Mas, kalau menurut Mas sendiri, pandangannya Indonesia nih berarti yang harus berubah nih siapa aja nih, dan yang berubahnya tuh nanti akan seperti apa nih nanti kita ini Mas? Kalau untuk di Indonesia Yang ya. harus berubah semua bagian sebenarnya. Ya, dalam kehidupan Semuanya. Indonesia semua bagian sebenarnya harus berubah. Terutama industri-industri yang belum sangat digital, mereka harus berubah. Bahkan termasuk UMKM. Saya kebetulan kan investor dari UMKM. Karena ketemu sama dia saya bilangnya, tuh kan kemarin saya suruh jualan online, nggak mau. Jualannya di mall, lebih enak. Sekarang giliran kayak begini terpaksa mallnya tutup semuanya. Iya nih kemarin-kemarin, gue kan kalau belum terpaksa belum berubah. Makanya sekarang nggak ada pilihan lain, belajar kelabakan, jualan lagi, segala macam gitu. Gimana Mas? Karena kayaknya begini, kalau tidak segera berubah sekarang, ya kalau mereka nggak berubahnya sekarang, Iya, susah. mereka akan tidak dapat resource sama sekali. Dalam artian nggak punya penghasilan gitu. Iya. Kayak misalnya teman saya yang di IO, itu sangat saya concern. Karena mereka kan gajinya based on daily kan. Iya. Dan event tuh jangan bermimpi dalam setahun 2 tahun ke depan ada yang di atas 1.000 orang ya. Saya yakin pemerintah juga akan ngasih. Tapi setelah ini pasti nanti akan ada evaluasi lagi. Nggak boleh di atas 100 orang kumpul-kumpul. Betul. Ya kumpulnya lewat online aja. Paling 100 orang di studio gitu kan. Sisanya di mana? Sisanya orang-orang lewat online. Iya. Kemarin teman saya yang di seminar juga saya udah bilangin, ini caranya gimana? Terus sponsornya gimana? Ya udah pasang aja di belakang layarnya kan, sama aja. Sama, cuman bedanya orangnya nggak ada di situ. Misalnya cuma sponsor doang yang datang di studio. Nah ini kan jadi bisnis baru untuk kayak layanan kayak media dan segala macam berubah gitu. Saya lihat beberapa media udah mulai kayak begitu. Jadi dia menawarkan integrated, menginfokan sampai kemudian nanti mengarrange Zoom eventnya dan lain-lain. Gitu. Iya. Oke, cukup menarik ya pembicaraan dengan Mas Tuhu ini. Iya ini. Saya juga agak jadi sedikit udah- tersentak juga mendengar banyak cerita Mas Tuhu. Waduh, harus berubah Mas. Kalau tidak berubah selesai Mas. Betul. Gitu, berubah Betul, total. betul. gitu, ya. Makanya kasihan kalau Iya. dan itu aku pikir semua media di lokal kita belum banyak kayak media yang ngomongin ini gitu kan. Kita baru masih ngomongin jumlah yang meninggal berapa. Betul, Sementara betul, negara betul. lain sudah ngapain ke sana gitu. Betul, Semuanya betul. fast company bahkan udah bikin layout desain kantor setelah Covid tuh kayak gimana sampai Iya. detail itu loh. Iya. Mereka udah bicara hal-hal yang oke, what's after, karena takutnya begini masyarakat berpikir oke setelah Juni kita bebas keluar tuh semuanya sama kayak dulu. Enggak juga lah. Kenyataan nggak begitu Nggak seperti gitu. itu, Jadi iya. dan kita nggak bersiap bisa stres ntar yang ada. Oke. Iya. Aku sampai ini loh kaget ini masih. Jadi teringat film-film futuristik ya yang dunia iya, akan emang kayak berubah gitu film terus jadi futuristik. sepi semua orang di dalam rumah gitu dengan masker dengan ini. Wah, itu Iya, akhirnya iya. jadi bisa jadi kenyataan ya itu ya. Oke Mas Tuhu, terima kasih pencerahannya buat Sama-sama. kami. Nanti mungkin Oke. kapan-kapan kita undang lagi ya untuk Ya bicara kapan-kapan hal-hal kita yang- ngobrol lagi ya Mas hal-hal ya. yang menarik Oke. lainnya. Gitu. Terima kasih Siap, siap. banyak Terima kasih, Mas Tuhu. Mas Mari. Tuhu. Sampai Ya. ketemu. Oke, bye. Bye. Jadi gimana Mbak?
saya kok jadi kepikiran panjang ya mendengar uraian Mas Tuhut tadi. Dan memang ya kita harus berubah. Kalau tidak berubah selesai. Dan betul, Juni selesai seperti yang diperkirakan oleh beberapa kalangan ya. Tapi setelah Juni kita mau apa? Itu yang jadi masalah. Itu yang mungkin kita harus terus. Ya saya sendiri belum tahu ya seperti apa langkah-langkah yang mungkin untuk saya dan untuk tim saya atau mungkin untuk yang lain. Apakah ada perubahan yang cukup berarti, terutama bagaimanapun kita melihat perubahannya. Kalau tadi cerita Mas tuh sangat luar biasa. Di luar negeri sudah berpikir ke arah sana, di Indonesia masih bicara soal korban. Itu. Padahal seharusnya sudah berbicara seperti di luar gitu loh. Bagaimana menghadapi setelah pandemi ini. Mungkin akan banyak yang berubah ya Kang setelah ini semua ya. Tentu. Maksudnya budaya-budaya baru, Tentu. budaya kebersihan budaya banyak hal yang kita udah terapkan selama, karena ini kan mungkin akan berlangsung sekitar setengah tahun sampai Lebih satu mungkin tahun kalau ya. menurut saya setahun 2 tahunan kondisi seperti ini. Untuk social distancing, jadi orang akan mulai dengan ini. Dan yang itu yang tadi saya bilang, kayak film-film itu ternyata bisa jadi kenyataan juga. Oke Gitu, Mbak, cukup panjang kita dengar cerita, mungkin dengar lagu dari dulu deh Mbak, Segmen supaya ini ya, kita agak tenang dulu deh, istirahat dulu, Ya, kita dengar lagu dulu. Sebenarnya pengen minum-minum tapi ini puasa. Puasa. Jadi nggak mungkin ya, gitu ya. Jadi nanti kita minumnya pas buka aja. Oke, kalau gitu Kita dengar dulu. Indonesia lagu. kita balik lagi ya setelah yang asik-asik ini. Oke, jangan kemana-mana.